Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat selama belajar di rumah. Dan tentunya Pak Guru harapkan anak-anak tetap disiplin dan bersemangat walaupun anak-anak belajar secara daring maupun online. Nah, pada hari ini, hari Rabu, Pak Guru akan menjelaskan sedikit materi pada muatan pembelajaran PPKN di tema 1 sub tema 4 mengenai bentuk kegiatan kerjasama serta sikap tolong-menolong. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang Pak ingin capai dari anak-anak adalah pertama, anak-anak bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan kerjasama dan sikap tolong-menolong. Dan yang kedua, anak-anak bisa menerapkan secara langsung di kehidupan anak-anak di lingkungan kalian bentuk kegiatan kerjasama serta sikap tolong-menolong yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Langsung saja ke materi. Kerjasama. Dari pengertiannya, kerjasama dikatakan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Artinya, ketika anak-anak sudah melakukan segala sesuatu dengan banyak orang, itulah yang disebut dengan kegiatan kerjasama. Nah, kegiatan kerjasama ini bisa kalian lakukan di lingkungan kalian. Salah satu contoh di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pertama, di lingkungan rumah. Kegiatan kerjasama ini bisa anak-anak lakukan bersama dengan anggota keluarga, baik itu ibu, bapak, adik, maupun kakak kalian. Contoh kegiatannya misalkan membersihkan halaman sekolah, halaman rumah maksud Bapak Guru. Kemudian menyiram tanaman yang ada di rumah. Kegiatan kerjasama ini penting kalian terapkan dan kalian lakukan sebagai bentuk kalian terhadap kepedulian kalian terhadap kebersihan rumah. Nah, beranjak dari lingkungan rumah, kerjasama bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah. Nah, contoh bentuk kerjasama di sekolah, misalkan ketika anak-anak sudah mulai masuk ke sekolah, anak-anak menjalankan yang namanya tugas piket kelas, di mana tugas piket kelas sudah barang tentu berkelompok. Dalam halnya membersihkan kelas, merapikan tempat duduk, maupun membersihkan halaman-halaman sekolah. Kemudian yang kedua adalah menyiram tanaman. Sudah barang tentu anak-anak sudah memperhatikan di lingkungan sekolah kalian dipenuhi dengan tanaman, sehingga sekolah menjadi lebih sejuk dan rimbun. Tapi anak-anak perlu menyiram tanaman tersebut, dan ini perlu dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan apapun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama akan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, lingkungan yang ketiga tempat kalian bisa melakukan bentuk kegiatan kerjasama yaitu lingkungan masyarakat. Di masyarakat, kalian harus bisa bersosialisasi terhadap satu sama lain dalam bentuk kerjasama, misalkan bekerja sama membuat gorong-gorong atau saluran air. Kemudian kalian bisa bekerja sama membersihkan selokan dan bekerja sama mendirikan pos kamling. Nah, inilah ketiga bentuk kegiatan kerjasama di tiga lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kegiatan kerjasama ini ketika kalian sudah terapkan, pasti akan menjadi kebiasaan di dalam diri kalian. Sehingga di dalam diri kalian secara tidak langsung akan muncul ketika banyak ada teman yang mengalami segala musibah, ada teman yang memerlukan bantuan, keinginan kalian untuk membantu itu muncul, sehingga timbullah yang namanya sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini adalah bentuk bahwa diri kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, memerlukan bantuan orang lain. Maka dari itulah muncul yang dinamakan sikap tolong-menolong, yaitu sikap membantu antar sesama. Sikap tolong-menolong ini bisa kalian terapkan sama di tiga tempat atau tiga lingkungan. Di rumah, kalian bisa menolong adiknya ketika belajar. Kemudian bisa membantu orang tua atau menolong orang tua membersihkan tempat tidur, membersihkan dapur, mencuci piring. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, sikap tolong-menolong bisa kalian lakukan dengan cara membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Misalkan pada proses belajar matematika, ada temannya tidak bisa dalam hitung-hitungan. Anak-anak bisa menolong mengarahkan gimana caranya agar bisa menyelesaikan soal tersebut.
Menolong bukan berarti anak-anak memberitahu jawabannya. Kemudian membantu atau menolong teman yang jatuh atau kena musibah. Di lingkungan masyarakat, sikap tolong menolong yang kalian terapkan misalkan menolong nenek menyeberang jalan. Kemudian yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, itulah salah satu contoh bentuk pengamalan dari sikap tolong menolong. Anak-anak harus ketahui, sikap tolong menolong ini adalah sikap yang perlu kalian tanamkan dalam diri sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, demikian yang bisa Pak Guru jelaskan hari ini terkait dengan materi PPKN. Tugas hari ini untuk anak-anak adalah silakan buka buku LKS halaman 100 dan 101. Di sana ada soal room A, room B, dan room C. Bisa kalian kerjakan soal itu di LKS secara langsung. Jawab secara langsung di LKS sebagai persiapan besok anak-anak akan Pak Guru berikan soal ulangan harian tema 1. Demikian yang bisa Pak Guru jelaskan hari ini. Pak Guru tetap mengharapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Om Santi Santi Santi.